Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Nyata. Kali ini kita akan membahas cerita masih di seputaran Jogja lagi, tepatnya adalah di kampus UGM. Saya yakin setiap tempat pasti ada makhluk halus yang bersarang di situ atau makhluk halus yang mendiami tempat tersebut. Tapi setiap sekolah, khususnya setiap sekolah itu kita pasti memiliki cerita tersendiri tentang mistis-mistis yang ada di sekitar sekolah kita, yaitu mistis yang bilang kalau sekolah kita itu bekas kuburan atau ada hantu Mr. Gepeng atau lain sebagainya. Ya, yang pasti cerita-cerita mistis itu selalu kental dengan gedung-gedung atau bangunan-bangunan sekolah. Pasti, saya yakin hampir setiap sekolah memiliki cerita mistisnya sendiri. Lanjut ke UGM, cerita yang akan kita bawakan kali ini merupakan kisah yang bersumber dari urban legend yang ada di kampus UGM. Cerita kali ini bukan cuma seram, bukan hanya seram menurut saya, tetapi cerita kali ini juga cerita yang cukup membuat saya merasa sedih dan merasa cukup miris gitu ya, miris. Bagi saya ini cerita yang cukup miris. Cerita ini adalah cerita sosok Mbak Yayu di Fakultas Ekonomi UGM. Seperti apa ceritanya? Oke, kita akan lanjutkan setelah intro berikut ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe-nya untuk mendukung kami. Jangan lupa like dan komen juga. Share ke teman-teman kalian untuk membantu channel kami berkembang. Pada tahun 1970-an, spesifik sekali ya, ini beberapa sumber tidak menyebutkan tahunnya, tetapi ini saya mendapatkan satu sumber yang menyebutkan tahunnya, yaitu 1970-an. Ada seorang mahasiswi bernama yang dikenal dengan Mbak Yayu. Mahasiswa tersebut sebenarnya terkenal sebagai mahasiswi yang pintar, yang aktif, yang ambisius dengan studinya. Pokoknya dikenal dengan mahasiswi yang oke itulah pada saat itu. Nah, kemudian karena dia adalah seorang yang ambisius, karena dia adalah seorang yang cukup perfect di akhir perkuliahannya, itu dia ini dari beberapa sumber yang saya tilik ya, dia memilih untuk membahas judul yang sangat-sangat berat. Teman-teman sebenarnya dapat lulus dan dia masih berkutat dengan tugas akhirnya. Nah, ini simpang siur karena di beberapa sumber mengatakan ini adalah skripsi, tapi di sumber lain mengatakan ini adalah sebuah tesis. Yang benar yang mana? Yang jelas terdapat sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan yang mengatakan ini ada skripsi dan ini ada tesis. Karena isi Mbak Yayu ini mengambil judul yang berat, alhasil dia tertinggal oleh teman-teman seangkatannya ketika lulus. Nah, naasnya, mirisnya di sini, mirisnya adalah ketika dia sedang struggle, sedang berjuang untuk menyelesaikan perkuliahannya. Ketika dia sedang berjuang di sini, kemudian muncullah candaan-candaan, entah ini serius atau enggak, tapi entah dari dosennya atau entah dari temannya. Beberapa sumber kurang jelas menyebutkan yang mana, tetapi yang jelas semua sumber menyebutkan bahwa ada candaan yang mengatakan mahasiswa abadi. Ketika si Yayu yang seorang yang cukup pintar, kemudian seorang yang cukup ambisius, dia ingin yang perfect untuk studinya, tapi dia mendapatkan label mahasiswa abadi, kemudian dia merasa tambah tertekan, makin tertekan. Sebenarnya itu ada pressure dari kanan kiri, kemudian ditambahi dengan candaan itu, ya saya bisa merasakan seperti tertekan juga. Alhasil kemudian dia memutuskan untuk di gedung lantai 3, kalau saya tidak salah Fakultas Ekonomi lantai 3. Maka sejak saat itu kemudian arwah dari Mbak Yayu ini dipercaya selalu berkeliling di gedung Fakultas Ekonomi di UGM. Tapi nggak hanya di Fakultas Ekonomi ini, saya kembali
Tapi nggak cuma di Fakultas Ekonomi, katanya sosok tersebut juga sering muncul di Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Budaya atau FIB. Ada beberapa saksi yang mengatakan seperti itu. Kemudian di sosok tersebut banyak mahasiswa yang bersaksi itu sering melihat arwah tersebut atau sosok tersebut itu mulai muncul dari sore hingga malam hari. Kemudian tidak hanya beberapa orang yang melihat, tetapi juga beberapa kali juga mulai tertangkap oleh CCTV. Di dalam rekaman CCTV itu terekam atau tertangkap satu sosok masih muda tetapi dengan pakaian atau outfit yang lama terekam, dan itu dipercaya adalah sebagai sosok dari Mbak Yayu. Konon katanya arwah dari Mbak Yayu itu bergentayangan di gedung Fakultas Ekonomi lantai 3 yang sebelah timur atau sebelah utara gitu. Tepatnya ada di lorong sekitar ruangan U305 sampai U302. Konon katanya, mungkin bagi anak-anak yang pernah sekolah atau bagi teman-teman yang masih sekolah di sana atau yang sering yang mengetahui tempat tersebut boleh konfirmasi di kolom komentar. Beberapa saksi mengatakan bahwa sering melihat sosok tersebut. Ternyata nggak cuma ada di lorong tersebut atau nggak cuma tertangkap CCTV. Konon katanya arwah dari Mbak Yayu ini juga sering, konon katanya di keramaian itu ada sosok Mbak Yayu yang ikut nimbrung di dalam keramaian tersebut. Karena memang pakaiannya memang serupa, jadi rada-rada nyaru, tapi tidak ada yang tahu itu siapa. Konon katanya itu adalah sosok dari Mbak Yayu tangkap sebuah kamera. Kemudian gangguan apa yang ditimbulkan oleh Mbak Yayu? Sebenarnya konon katanya ada seorang paranormal gitu kan, paranormal mengatakan bahwa si arwah ini, si sosok ini sebenarnya tidak berniat untuk mengganggu. Dia cuman ada di situ dan wirawi di situ sampai akhirnya kemudian benar-benar menjadi mahasiswa abadi, karena katanya dia tidak mau karena konon katanya dia tidak mau pergi dari tempat tersebut, jadi dia akan abadi di situ. Katanya seperti itu, kata paranormal ya, perintah paranormalnya siapa itu. Nah, sebenarnya meskipun pernah dibilang tidak ada gangguan yang ditimbulkan oleh sosok ini, tetapi sebenarnya ada beberapa gangguan yang dirasakan oleh penduduk-penduduk sekitar atau orang-orang yang sering wirawiri ke situ. Ini ada salah satu ceritanya adalah seseorang mahasiswa namanya X lah, sebut saja X ya. Entah ketika dia mengikuti kelas malam atau entah ketika dia sedang selesai sidang skripsi, pokoknya dia aktivitas malam hari di sebuah kampus. Nah, karena dia tidak lupa mengisi presensi fingerprint, ini udah ada fingerprint ya di cerita tersebut ini, jadi bisa diasumsikan bahwa ini cerita yang masih cukup aktual ya, masih lumayan fresh, mungkin beberapa tahun yang lalu, tetapi jelas di atas tahun 2000-an ya, 2010-an gitulah. Lupa mengisi untuk presensi sidik jari, akhirnya dia kembali ke kampus di malam hari. Itu lumayan sudah larut. Kemudian dia mengisi fingerprint dan di lorong sebelah sana atau di satu lorong dengan dia tetapi rada jauh, konon katanya dia melihat satu sosok wanita tetapi dia cuek. Kemudian dia balik, dia rencana mau pulang dan ternyata sama sosok Mbak Yayu ini, dan kemudian dia merasakan ada yang menepuk pundaknya. Ini kemudian ada suara, "Mas, boleh minta bantuan?" Spontan dia langsung nengok. "Oh ya, boleh Mbak, bisa minta tolong antar ke ruang dosen?" "Oh ya, baik, bisa." Setelah itu dia langsung mengantarkan sosok Mbak Yayu itu menuju ruang dosen sambil ngobrol basa-basi lah kanan kiri. Banyak di depan ruang dosen. Kemudian dia tanya, "Kenapa Mbak kok malam-malam ke ruang dosen?" "Mau bimbingan Mas."
malam-malam kok bimbingan kan, ini merinding lagi saya. Astagfirullahaladzim ya. Malam-malam kok kebimbingan kan nggak ada dosanya. Seketika waktu itu dia langsung sadar, kemudian langsung menoleh. Posisinya itu mas-masnya di depan, kemudian sosoknya ini berjalan mengikuti. Ini sambil ngobrol, kemudian dia sadar terus menoleh. Ternyata sudah tidak ada siapa-siapa lagi belakang dia. Padahal baru saja dia ngobrol sama seorang. Nah, setelah itu dia langsung buru-buru pulang, kemudian dia menghampiri satpam, yang kemudian satpam itu memberitahu kalau satpam itu melihat masnya ini jalan menuju ruang dosen dengan seolah-olah ngobrol sama orang, tetapi padahal dia sedang ngobrol sendiri ya. Kemudian masnya ini pulanglah mas ini ke rumah, yang ternyata nggak sampai situ gangguannya. Ternyata gangguannya itu masnya itu diikuti sama Mbak Yayu sampai rumahnya. Ini entah rumah entah kos-kosan ya. Jadi intinya mas tersebut diikuti oleh sosok Mbak Yayu sampai tempat tinggalnya. Ketika dia memasuki tempat tinggal tersebut, dia melihat sosok Mbak Yayu sudah menunggu dia di dalam rumah, tetapi dia mencoba untuk kuat aja. Kemudian ketika ini, ya Allah, saya ini kemudian lanjutnya. Kemudian ketika dia masuk kamar mandi untuk membersihkan badan, cermin. Ketika melihat cermin seperti ini, dia ada sosok tersebut di belakangnya, terlihat dari cermin. Kemudian agak sampai situ, kemudian dia tidur menghadap jendela, pandangannya diarahkan ke jendela. Ternyata di belakang jendela itu juga muncul sosok yang sama, sering. Itu sosok yang sama di jendela, tapi dia ya udahlah, cuek mungkin pergi sendiri. Kemudian ketika ini gangguan terakhir adalah ketika paginya dia berangkat ke kampus dengan menggunakan mobil. Ternyata ketika dia melihat spion ada di tengah mobil itu, sosok tersebut sudah duduk di bangku belakang dengan melihat Mas X. Akhirnya si X ini kemudian menyetirnya dia tidak bisa tenang, lalu terjadilah kecelakaan yang menabrak ke gerbang UGM atau di dekat kampus UGM. Jadi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan si pengemudi. Nah, menurut informasi sebenarnya si nama Jaju ini adalah nama samaran, ternyata bukan nama manusia aslinya. Tapi konon ada yang mengatakan bahwa sebenarnya sosok asli tersebut itu bernama Rahayu. Makanya Rahayu kemudian dipanggil Yayu. Rahayu, Yayu yang make sense ya, masih nyambung. Konon menurut paranormal itu, ini paranormal lagi. Karena menurut paranormal, dia pertama yang tadi saya sebutkannya, dia tidak akan mengganggu siapa-siapa di kampus itu, tapi ternyata ada gangguan, baik sosok yang sama atau sosok yang beda. Kemudian dia juga dikatakan akan abadi di gedung. Itu cerita kita kali ini. Sebenarnya di kampus UGM itu ada banyak banget urban legend atau kisah-kisah mistis yang beredar, tapi kali ini kita hanya cukup sebatas Mbak Yani ini. Mungkin next minggu depannya kita akan membahas sesuatu atau kisah mistis di UGM dan kampus-kampus lainnya yang bisa kita cari informasinya. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan kami, terima kasih sekali sudah mendengarkan. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini untuk mendukung kami berkembang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.